Shalom. Belum. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Pertama-tama sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga berada di tengah-tengah jemaat di sini, dan terima kasih untuk gembala di sini yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan malam ini dikatakan malam kesaksian. Kemarin saya sudah banyak bersaksi di rumahnya Pak Paling. Sebelum saya saya kasih lihat dulu untuk keluarga, karena itu pendeta minta saya kirimkan. Tadi saya download di rumah lama sekali karena internetnya kurang bagus. Satu fotonya sama lama sekali. Bisa lihat? Ya, ruang screen-nya agak kecil ya. Sebelum kita lihat itu masih diperbaiki, kita akan membaca Mazmur pasal 133. Siapa yang keras suara di sini kalau membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Siapa yang sudah menemukan silakan berdiri dan membaca dengan suara keras. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu saya rasa Mazmur yang indah sekali. Betapa indah dan baik. Ya, bila saudara-saudara ada lagunya kayaknya. Kita semua bersaudara lah. Saya tidak bermaksud bersaudara karena satu marga. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Ya, jadi ikatan persaudaraan kita itu di dalam Tuhan. Ini kunci bagaimana gereja rumah tangga diberkati. Banyak gereja mau diberkati, tapi kalau ajak bersatu sulit ampun. Ajak kerjasama begitu sulitnya, baru mau diberkati. Demikian juga jemaat, ya. Mungkin kelihatan ke gereja bersama-sama, tapi ada ketidaksatuan. Masih ada gap yang menghalangi kita bersatu. Betul nggak? Terlalu banyak kecurigaan, nanti begini, nanti begitu. Jadi kalau gereja mau diberkati, gereja harus bersatu. Amin. Kalau keluarga mau diberkati, keluarga harus bersatu. Bagaimana hubungan bapak ibu suami istri di sini? Kadang-kadang ya
di depan kita memperlihatkan kita bersatu suami istri. Tapi kalau di rumah tidak ada kesatuan. Rumah tangga harus punya visi, harus punya misi juga. Visi kita apa? Nah, visi itu yang menentukan kita bisa bersama. Ya, kita mempunyai goal yang kita harus capai di dalam keluarga. Apa itu? Memang kesatuan kita itu satu di dalam Tuhan, satu dalam baptisan, satu dalam roh, satu. Ada banyak kesatuan yang perlu kita ingatkan diri kita. Dan ya, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana Tuhan oleh anugerahnya memberkati kami. Dan kami tekankan kebersamaan, kesatuan di dalam keluarga. Yaitu saya dan istri dan anak-anak. Itu sehari sebelum anak kami yang pertama menikah. Itu foto yang kami ambil. Ada yang pertama yang pakai putih sebelah sana, terus anak yang kedua yang samping saya di baju merah, terus yang ke sana juga tidak. Dan di tengah salah satu istri saya, ya, bekas pacar. Ya, terus lanjut. Nah, ini anak kami yang pertama dengan anak-anaknya ada 5 yang di Jerman. Saya tidak dapat foto suaminya karena cepat-cepat tadi. Itu yang saya dapat, itu yang saya pikir. Jadi yang nomor 1 sekarang sudah lebih tinggi dari mamanya. Ya, umur 14, umur 15, umur 63 yang sebelah sana. Berapa dia? 10. Terus 6, 5. Jadi ya, itu yang saya bilang luar biasa tenaganya membuat saya turun badan. Nomor 4 dan nomor 5 yang laki dan video. Terus berikut, nah ini waktu pernikahan anak kami yang kedua. Itu yang dikenal baju putih yang nomor 2 dan suaminya itu yang campuran 4 itu. Nah, seperti gado-gado ya. Ya, terus berikut. Nah ini dia. Ini mereka sekarang sebenarnya beberapa kali lalu anak-anak ini sudah ada kulit besar. Itu yang anak kami nomor 2, suaminya. Berikut. Nah ini anak kami yang nomor 3. Itu anak-anaknya sekarang seperti besarnya untuk laki-laki yang agak terbalik. Ya. Jadi ya mungkin itu semua ya. Coba ada lagi. Tidak. Jadi ya, kami ya sungguh-sungguh bersukacita Tuhan memberkati keluarga kami. Dan Tuhan katakan beranak cucu lah dan menjadi berkat. Ya. Dan kali ini saya ingin bersaksi. Yang pertama, waktu kami pindah ke Melbourne, kami perlu rumah. Coba bayangkan, kami nak punya pekerjaan. Saya waktu itu bersih-bersih sekolah, kemudian dengan kerja bengkel. Rindu punya rumah. Kalau kontrak, pada akhirnya kami akan punya rumah. Kami berdoa, tahu-tahu tante istri saya itu dan yang lainnya itu mama daripada istri saya itu, papa mereka itu menjual tanah dan mereka mendapat bagian. Saya dan istri kasih uang cukup untuk deposit. Nah, walaupun ada deposit, kalau tidak punya gaji untuk untuk bayar mortgage itu bulanan, agak sulit. Kami juga berdoa, mungkinkah saya yang tidak punya pekerjaan samping yang seperti itu, istri saya sama sekali tidak kerja, mungkinkah? Itu pertanyaan. Saya bisa pinjam uang di bank. Beberapa bank kami masuk, kalian tidak punya pekerjaan, tidak mungkin. Terus ada anggota jemaat kami, dia waktu itu seorang pemur. Dia punya bank di kota, bukan punya bank. Jadi dia langganan di satu bank di kota. Bilang, Pak, coba aja ke bank di mana saya
punya rekening, di mana saya punya uang juga di sana. Terus kami sana ke kota. Pas masuk sana, dilihat file kami, yang dilihat apa? Pendeta, pastor. Langsung ditandatangani tanpa tanya apakah kau punya pekerjaan atau enggak. Itu luar biasa. Akhirnya kami dikasih punya uang untuk bayar rumah. Sehingga kalau pinjam mortgage itu sekian ratus ribu dolar, itu harus punya pekerjaan. Kembali lagi saya katakan, iman itu menembus mustahil. Jadi kami dapat pinjam uang bank. Nah, sekarang yang kami pergumulkan adalah cicilan. Setiap bunganya dan cicilannya, kami berdoa dan berdoa. Sekali lagi istri saya, tapi berkat kerja keras saya juga, dan saya waktu itu kerja bersih-bersih sekolah, kemudian kerja di bengkel 2 hari seminggu. Jadi makanan kami sungguh-sungguh sederhana sekali. Sampai ada anggota jemaat waktu itu yang kerja di food shop, ya, di mana dijual buah-buah, sayur-sayur. Nah, seminggu sekali dia bawa sayur-sayuran dan buah-buah, bahkan roti kadang-kadang untuk kami. Jadi kami makan seperti itu tiap hari, tidak ada hal-hal yang mewah. Kami bertahan selama 13 tahun. Kami bisa menyicil, bisa menyekolahkan anak di sekolah yang sekolah swasta cukup mahal. Saat itu 3 anak itu, karena dihitung 3 ya, itu kalau dituangkan sekarang zaman itu bisa 150 juta 1 tahun. Nah, bagaimana kami menyicil? Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi itu. Dalam waktu 13 tahun kami cicil dan tidak tahu dari mana uang itu. Kembali lagi, saya dengan istri selalu sahat, dan perpuluhan kami tidak abaikan. Walaupun gaji kami, uang yang kami terima hasil pekerjaan keras itu masih ada kami sisihkan untuk perpuluhan. Kami mentaati firman Tuhan, dan Tuhan selamat memberkati kami 13 tahun di rumah yang tua yang kami cicil. Setelah itu kami coba untuk pergi ke bank lagi. Kami bilang bagaimana rumah ini sudah tua, banyak bocor dan sebagainya, karena umurnya mungkin sudah 50 tahunan rumah ini sudah tua. Terus bank bilang jangan direnovasi, kalian harus jual, dan hasil penjualan itu untuk deposito rumah yang lebih baik. Akhirnya kan begitu kita jual. Dalam 13 tahun, 2 kali lipat rumah keluarga. Ya lumayan. Jadi kami bisa beli rumah yang umurnya saya itu masih 8 tahun yang kami tempati sekarang. Dan waktu itu harga rumah itu kira-kira 4 lebih. Dicicil lagi 30 tahun ya. Waktu itu istri sudah punya pekerjaan, saya juga ya walaupun 2 hari dibayar 2 hari di gereja, ya kami usahakan sebisa-bisanya menyicil rumah. Dan sekarang rumah itu mungkin sudah 10M lebih, dari 4M naik menjadi 10M, walaupun belum lunas kami bayar. Nah, rumah di sana mahal, ya, tidak seperti di sini. Rumah di sana mahal sekali. Dan ya kembali lagi, Tuhan memimpin, memberkati, karena kami selalu menekankan kesatuan, satu iman, satu pelayanan. Istri saya itu menopang saya, begitu berat yang menopang. Dia bantu, mengajar sekolah minggu, dia membantu ibu-ibu, dan itu selama bertahun-tahun. Setelah dia dapat pekerjaan, dia sudah tidak bisa membantu lagi, karena sudah ada guru sekolah minggu. Dari situ, saudara-saudara, anak-anak bisa sekolah, bisa
universitas, dan mulailah saya memikirkan meningkatkan pelayanan, menanam gereja sehingga bisa menjadi dua jemaat. Nah, kembali lagi, bagaimana Tuhan memberkati kami? Kesatuan, tetap terkandung kesatuan sehati. Anak-anak kami juga membantu pelayanan di musik dan lain sebagainya. Dan setelah mereka menikah, sudah tentu mereka berbeda. Satu di Jerman, yang satu di Indonesia, waktu yang satu di Melbourne. Dan mereka saya izinkan mencari gereja masing-masing. Saya tidak pernah paksa mereka harus di sini, tidak. Karena mereka harus mencari sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, keluarga. Oke. Jadi ya, kebutuhan keluarga sebagaimana mereka memerlukan pasangan-pasangan yang sebaya dengan mereka, sehingga mereka bisa bergaul dengan baik. Kemudian itu kesaksian pertama. Yang kedua, saya ingin bersaksi tentang bagaimana waktu kami menikah. Ya, saya disuruh saya harus menikah di Australia waktu itu. Dan pertama-tama saya harus berdoa kalau memang ini kehendak Tuhan, saya akan pergi. Tapi mundur ke belakang sedikit, bagaimana saya bisa ketemu? Ya, ini mungkin bagus juga untuk Bapak Ibu, bukan ada adik-adik yang belum menikah, bukan Bapak Ibu yang belum menikah. Habis begitu saya selesai sekolah, saya sudah ditempatkan sebagai asisten pastor, ya, gembala asisten. Hanya setahun kemudian saya mengambil alih menjadi full time di situ. Walaupun full time, karena jemaatnya orang-orang pemulung, ya, kemudian tukang beca, sopir demo, dan seperti itu. Saya tidak bisa mengharapkan mereka membiayai hidup saya. Itu masih bujang. Sehingga saya pun menjadi sulit. Ya, kadang-kadang saya mandi tidak pakai sabun. Bayangkan itu. Kemudian untuk uang makan, sama sekali kadang-kadang pas-pasan. Saya tidak pernah mengeluh kepada jemaat. Saya pernah sakit habis pelayanan. Kemudian ibu ada anggota jemaat yang berada di depan. Dia lihat saya tidak keluar, dia iseng kunjungi. Saya merangkak masak air karena badan saya lemas sekali. Saya merangkak ke dapur karena mau minum air. Saya masak air, saya minum. Dia melihat saya dilaporkan kepada majelis yang lain. Terus mereka kirim sabun, kirim makanan dan sebagainya. Itu penderitaan saya waktu itu. Nah, setelah itu bagaimana cara saya supaya saya dapat income? Saya mengajar di SMA 6 waktu itu. Saya mengajar agama dan lumayan dikasih uang transport lah waktu itu, ya. Setelah mengajar beberapa kali, terus ada seorang dokteranda, ya, dia guru matematika. Setiap kali saya mengajar, dia duduk di situ memperhatikan, mendengar, dan menunggu sampai saya selesai. Karena hari Jumat itu murid-murid sudah pulang semua. Jadi kenapa dia setia menunggu di situ gitu? Saya pikir-pikir, terus pulang sama-sama, demikian seterusnya. Dan beberapa kali yang dia berkata, hampir ke rumah sekali-sekali. Nah, ini dia hati sama saya satu ada hati ini. Saya pikir mana nih? Saya pulang, ya,
saya keluar mandi dulu karena sudah sore kan. Habis mandi saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini dia, berikan saya keberanian untuk menyatakan isi dosa. Itu aja doa sesingkat. Saya berangkat. Begitu saya berangkat, saya tiba, saya gedor pintu gerbangnya yang bersih, yang keluar mamanya. Mamanya keluar, terus dia bilang, "Bapak cari siapa?" "Oh, saya adalah teman anak ibu, kami sama-sama mengajar di SMA." Terus dia bilang, "Oh, maaf ya, 5 menit yang lalu dia pergi ke Surabaya karena ada saudara yang meninggal." Saya halus dada saya. Terima kasih Tuhan, berarti Tuhan bukan itu jodoh saya. Saya pulang. Nah, seminggu sebelumnya istri saya sekarang ini kirim foto untuk anak sponsor. Nah, beberapa kali dia kirim surat, saya terjemahkan dan kirim ke anak yang disponsori. Terus saya begitu saya lihat fotonya, seperti ada suara, inilah dia. Saya tutup lagi foto itu, tapi suaranya inilah dia. Saya buka lagi, boleh juga ini saya. Akhirnya saya berdoa, nah kalau memang benar inilah dia, pertemuan saya, karena dia akan datang dengan rombongan yang akan datang ke Malang mengunjungi anak-anak yang disponsori. Tiba saatnya datang, saya ditemui oleh ketua yayasan, bantu kami, bantu kami karena para sponsor akan datang dan kami perlu ada yang akan membantu kami memimpin grup ini. Oh siap, nanti saya di gereja dikasih. Akhirnya jemput di Surabaya, bawa mereka ke hotel. Besoknya mulai perjalanan keliling di Malang ke tempat-tempat tempat wisata. Dia minggu terakhir, karena selama percakapan, saya dengan dia harus duduk di samping karena ngobrol terus. Yang lain itu, wah, satu-satunya cewek yang cantik yang ideal. Jadi saya duduk dengan dia ngobrol asik gitu. Nah, ini terakhir saya bilang sudah waktunya saya harus menyatakan sesuatu gitu. Saya bilang, "Kamu tidak punya pacar?" Merah mukanya. Aduh, dia bilang, "Nah, saya tidak punya pacar." Saya bilang, "Saya ada hati sama kamu." Tambah merah mukanya. Terus lama-lama dibilang, "Ya saya juga." Wah, dapat itu. Terus habis itu sudah besok minggunya kami kan berangkat ke Bali. Setelah 1 minggu di Bali, hari terakhir dia kasih tahu saya. Sebenarnya dia bakal kemana? Kenapa? Dia bapaknya khusus dan khususnya potong, sempat infeksi, edukat lagi, tetap tidak ada perubahan, panasnya tinggi sekali. Dokter tanda tangan. Terus saya bilang dalam hati seperti itu, harus minta tanda dari Tuhan. Memang saya dengan dia kerja, ya, bapaknya harus sembuh. Ini permintaan yang besar. Dokter menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Ya, akhirnya kami doa di pinggir pantai, minta supaya ayah jamak disembuhkan. Akhirnya pulanglah dia dalam hati berpikir, apa bisa disembuhkan? Zaman itu tidak ada HP, tidak ada ini. Ya. Akhirnya kalau telepon mahal dan kalau kirim surat bisa 3 minggu baru sampai. Akhirnya
Dia pulang, dia ceritakan dia pulang, dia pergi mengunjungi ayahnya yang masih di rumah sakit. Dia ketemu, terus bapaknya cerita ada 5 orang digerakkan datang ke rumah sakit berdoa untuk ayah dan ayah Yesus. Terus saya tanya, dia tanya itu jam persis waktu kami berdoa di pinggir pantai. Jadi kami berdoa, 5 orang itu berdoa di rumah sakit. Dan Tuhan menyembuhkan. Berarti apa? Tuhan mengiyakan hubungan. Setelah itu, singkat cerita, saya katakan kalau kita memang merencanakan ini, kamu harus datang ke Indonesia tinggal 3 bulan belajar budaya Indonesia. Akhirnya dia setuju, dia datang. Saya carikan boarding house, rumah yang seperti kos-kosan. Dan akhirnya setiap hari saya ajak dia keliling ke tempat pelayanan saya. Saya tes yang makan tempe kosong, goreng, semua makanan kampung saya kasih. Enak ya, enak. Dan kalau jatuh cinta semuanya enak kan. Akhirnya sebelum 3 bulan, berapa hari sebelum 3 bulan itu tukar cincin. Ini aja, kita tukar cincin kalau memang sudah siap. Karena saya tanya, setelah 3 bulan ini apa yang kamu pelajari? Kamu siap nggak ini? Siap. Oke, kita tukar cincin. Kemudian saya harus buat visa untuk pergi ke Australia karena menikah di sana. Begitu saya mengajukan permohonan visa ke kedutaan Australia, pertama ditolak karena ketua sinode kami itu Pak Markus dan Pak Mustami, dia pernah ditelepon oleh kita, apa benar anggota Anda akan ke Australia? Oh, tidak benar. Padahal dia memimpin pertunangan kami, tukar cincin kami dia pimpin. Itu 9 kok begitu. Akhirnya saya tidak putus asa. Saya menghadap langsung ke Jakarta. Dia bilang saya kesana untuk menikah. Saya mau bantu. Saya kesana menikah dan kembali lagi. Oh, kalau begitu ya boleh. Cap. Boleh. Jadi akhirnya berangkatlah saya. Dia pulang, saya menyusup, saya berangkat, tiba dan saya berjanji karena Anda belajar 3 bulan di Indonesia, sekarang giliran saya belajar di Australia. 3 bulan sebelum menikah saya belajar budaya. Nanti pada akhirnya kalau orang tuamu bilang mereka tidak setuju, saya akui. Saya tidak akan menyesal. 3 bulan di sana orang tuanya katakan ya setuju untuk mengajukan bahkan biaya pernikahan semua ditanggung. Saya tidak punya uang, mereka tanggung semua. Setelah itu, nah ini ceritanya setelah mau pulang, setelah 3 bulan setelah menikah, kami punya barang 9 koper, kira-kira 9 koper, dan itu harusnya pesawat karena orang masih hadiah barang kan uang. Bayangkan 9 koper naik pesawat berapa ya? Saya bawa ke agen dengan budaya. Saya tanya di Kibang sana, Pak, ini $3.000 ongkosnya untuk dibawa. Waduh, kalau uang sekarang aja 20 juta, sedikit. Gimana bisa cari uang? Akhirnya saya pulang dengan hati sedih, tapi saya ditantang. Tuhan sudah izinkan saya menikah, ya, melalui kulitku dan Tuhan sudah menjawab doa kami ayah tersebut. Sekarang saya mau merenahkan diri. Saya berpuasa 1 minggu, merenahkan diri, hanya
makan minum air. 6 hari dapat telepon dari agen kami. Bawa semua barang gratis. Yang $3,000 itu gratis. Hanya apa ada lagi bawa lagi? Tidak apa cuma itu saja. Dan berangkatlah kami, tiba di Bali, nginap semalam. Terus saya katakan kepada keponakan saya, carikan saya bis waktu itu bis simpatik itu ada AC, enak lah. Karena kami sudah capek kalau berjalan, walaupun mahal sedikit. Keponakan saya pergi ke airport, ke stasiun. Habis sudah berdua semua. Lalu bis apa yang ada? Ada Malang Indah. Tahu juga Malang Indah. Oke, kamu booking aja, beli tiket, beli sudah. Akhirnya singkat cerita, saya bawa barang itu ke stasiun. Barang-barang kami, koper-koper kami memenuhi kursi belakang bis. Penuh, belum lagi di bawah. Akhirnya saya berpikir ini berapa ongkosnya itu, ya, karena kursi belakang penuh. Saya duduk di trotoar, saya berdoa, Tuhan, saya punya uang untuk bayar-bayar. 5 menit sebelum berangkat, ada seorang bapak datang mendekati. Dia yang pertama menuduh saya. Sutomo, kenapa ada di sini? Saya mau ke Malang, Pak. Mana bis mana? Ya ini. Saya sopir. Nah, saudara tahu nggak siapa sopir itu? Sopir itu yang mengantar tur 2 minggu itu. Ya, waktu seminggu di Malang, seminggu di Bali. Itulah apa nama sopir yang mengantar. Saya bayar. Ini kan barang-barang saya di atas penuh di kursi itu. Saya terkejut ketika dia bilang, Mas Tomo, saya antar barang itu sampai di depan. Gratis dari Australia ke Bali, gratis dari Bali ke Malang. Jadi barang yang $3,000 gratis. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, tidak mungkin, ya. Dan itu perjalanan kami dari setelah menikah. Dan kalau saya mundur lagi ke belakang, ini setelah menikah, kami mempunyai anak yang pertama kali namanya menikah. Biasanya setelah melayani, kami harus tulis surat sponsor kepada sponsor kami. Itu pertama kali OMS, misi OMS, saya menulis surat ke sponsor. Saya tulis, terima kasih sudah membantu saya selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun. Kami kirim surat itu. 2 minggu kemudian surat itu tiba. Pertama kali misi OMS memanggil saya, ini Nancy waktu. Panggil saya, itu ngomong ada surat dari sponsor. Oh, ya, ini pertama kali dapat surat dari sponsor. Saya buka, saya terkejut. Dari situ dia bertanya, Saudara Sutomo, di mana kamu dapat nama anakmu? Itu nama saya. Bayangkan, 5 tahun saya dibantu oleh seorang janda dari New Zealand yang umurnya 70. Mustahil, umurnya 70, seorang janda membantu saya sekolah 5 tahun di Malang sampai lulus. Kemudian, namanya mensponsori saya, namanya Monica. Apakah kebetulan? Itu membuat iman saya makin kuat. Wow, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi saya melihat satu persatu apa yang tidak
juga mungkin bagi saya. Mungkin. Ada cerita waktu saya waktu saya mau wisuda di ini masih single waktu ambil S1 di SI Jogja. Ini itu saya harus bayar uang wisuda, bayar uang tesis, bayar transport, nginap dan lain sebagainya. Nah, uang saya sangat tipis. Nah, mungkin saya bisa bayar semuanya. Tapi saya mau potong rambut dulu gitu. Menurut saya non kan seperti ini menghilang. Akhirnya saya masuk ke dalam. Saya menemui apa? Ada salon yang baru dibuka, tidak jauh dari gereja. Mungkin ada promo ini, karena baru buka. Saya masuk aja, Cik, saya mau potong rambut. Oh silakan duduk Pak. Udah dia datang, dia potong rambut saya, cek, beres, cakep ini. Terus berapa Cik? Dia langsung, bentar Pak, saya masuk kamarmu. Dia masuk kamar, dia keluar bawa amplop. Pak, gitu. Saya potong rambut Bapak, Tuhan ngomong Bapak ini perempuan. Bapak ini perempuan. Saya begitu kaget, heran. Cik, saya harus ngerti lah. Tuhan ngomong sama saya, Bapak perempuan. Terima kasih, setelah saya pulang. Agak gemetaran bukan itu uang itu persis untuk tesis dan skripsi. Bayar skripsi dan wisuda. Dan saya pikirkan sekarang apa? Transport ke sana dan pulang. Belum lagi uang makan. Nah, setelah itu kalau uang wisuda dan skripsi sudah kasih, saya akan berangkat. Habis khotbah hari Minggu, saya gantung jas saya. Kok bunyi? Ini bunyinya. Karena biasanya kan mungkin di tembok. Saya kepingin ya. Buka jas saya, lihat kantong. Ada amplop. Siapa yang taruh amplop di kantong jaketku? Di jas. Saya buka. Sambutan tahunan itu transport pergi ke Jogja. Sudah transport ada, uang skripsi ada, uang wisuda ada. Saya berangkat. Saya tidak pikir lagi untuk pulang itu bagaimana, saya tidak pikir. Uang makan saya tidak pikir. Akhirnya sampai di sana saya pergi ke aula. Tidur aja di situ, masih kosong aulanya karena itu sudahnya sore. Saya tidur, terus ada teman saya, murid dia masih di Jogja. Dulu sama-sama membayar di mana, dia senior juga. Dia lihat ini, ngapain lu di sini? Itu lagi anak sebagai teman dekat. Ngapain lu di sini? Terus saya mau wisuda nanti malam. Terus kamu tidur di mana? Ya di sini, di aula itu. Di sini banyak nyamuk, nggak usah. Kamu tidur di rumah aja. Bikin malu kamu tidur di sini. Ya, saya mau gratis. Lagi tidur di rumahnya, makan gratis. Terus yang terbayang ini, bagaimana aku bisa malam? Nah, tidur sarapan, tiba-tiba mertuanya panggil saya, Pak, tolong beli tiket bus 2 pagi di sana. Kira-kira 200 saya jangan beli. Saya kasih, Ibu tiket itu sudah dapat. Nah, ini satu untuk Bapak, satu untuk saya. Antar saya ke Malang. Coba, semua gratis, semua disediakan. Ya, macam ini. Jadi
berbicara masalah iman, kalau kita sudah melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita memperlengkapi apa yang kita perlukan. Dan percaya. Bapak Ibu, saya tahu kita semua punya pergumulan. Ya, kita tahu, kita semua tahu kita semua punya pergumulan. Cuma saya mau ingatkan, kalau suami istri, ya, sang suami perlu dihargai. Ya, dihargai apa yang dia ucapkan dalam kehidupan. Ada istri saya puji saya. Buat hati saya apa ya? Sebagai seorang laki-laki, saya tahu bahasa kasihnya. Ada buku tentang bahasa cinta ini. Bahasa cinta dia, kalau saya buat kebun, kadang-kadang kasih bunga, dia senang sekali. Lalu dia juga tahu bahasa saya nggak perlu pemberian. Kalau dia kasih tahu, kerjaanmu bagus. Ya. Kalau saya pulang dari mana, mau teh, dia tawarkan ibu langsung. Dan ada kadang-kadang suami pulang, istri ya puyeng lah, sudah capek di kantor dan semuanya, puyeng lah. Ada lagi sekarang, kalau suami datang, istri asik, teman dekat jadi jauh, ya, teman jauh jadi dekat, asik. Ini yang terjadi dalam hidup. Ya, kemarin saya dengan bapak itu, saya perhatikan di boat itu ya, di kapal feri itu, perhatikan nggak? Ada seorang ibu bawa anak kecil, dia main HP, dia ketawa-ketawa. Ini anaknya dan ibu yang punya jualan itu asik juga di HP-nya. Ini upok-upok jualannya itu. Itu memperhatikan HP, ini mamanya memperhatikan ketawa ke TV. Terus anaknya ubah-ubah jualan. Ini bahaya. Seandainya anaknya lari terjun di air, itu dia nggak tahu. Bahaya. Tolong, kalau sudah ketemu berdua, duduk berdua, tutup HP, ngobrol. Ya, ngobrol. Yes? Yes. Mana lebih berharga? Kesatuan dengan istri, suami istri, dan ini sudah banyak merusak pernikahan. Ya, orang selingkuh gara ini. Ya, anak-anak itu narkoba gara-gara ini. Saya tidak berkata ini jelek, ini bagus asal bisa menggunakannya. Ya, anak-anak kami, saya sudah cerita kemarin, untuk minta HP zaman itu nggak ada yang itu hanya untuk HP dan SMS saja. Itu tamat SMP, dia bilang, Dedi, boleh nggak saya punya HP? Boleh. Saya suruh hafalkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai terakhir. Hafal itu di depan, saya kasih HP. Benar, dihafal, berdiri di depan jemaat bilang, wow, ini kami bagus. Terus yang kedua minta juga. Yang kedua saya bilang, kamu hafal Mazmur pasal 23. Ya hafal itu, berdiri di depan jemaat. Jadi satu persatu apa permintaan mereka, saya suruh hafal. Jadi jangan memberikan anak kalau dia nangis-nangis kasih. Ya, berikan sesuatu kepada anak, tapi yang harus berusaha. Setelah mereka besar, kalau minta uang saku, bersihkan kaca rumah, ya. Cuci mobil, baru saya semua. Atau cabut rumput, itu yang perlu dicabut. Ya kumpul, saya bayar satu itu 5 sen. Satu karung gitu, banyak ya uang waktu itu. Dan ya itu pengalaman. Nah sekarang mereka melakukan yang sama.
dengan anak-anaknya. Kalau mau tidur, mereka harus cerita, kemudian bacaan Alkitab, terus berdoa. Jam 7 mereka sudah harus tidur, jam 7 malam. Anak-anak tidak boleh lewat jam 7 masuk tidur. Tidak tidur. Kalau saya nginap ke sana, wah, tiga anak itu masing-masing bawa buku 3, duduk di pangkuan supaya saya baca buku ini. Ya, jadi mereka turun seperti itu. Ini contoh saja. Bapak Ibu boleh tiru, tapi ini sifatnya membangun. Dan mereka banyak menghafal ayat. Karena anak kecil kalau menghafal, mereka akan ingat. Saya ayat-ayat yang saya hafal semua yang di sekolah minggu. Sekarang disuruh menghafal sulit gitu. Tapi apa yang saya hafal di sekolah minggu itu, berapa kali saya dapat juara dikasih permen misalnya, itu sudah senang sekali kalau hafal ayat itu. Dan ya, jadi saya punya banyak cerita sekali, banyak cerita ya. Jadi kalau saya menceritakan semua mungkin bisa berjam-jam. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan, memberikan tip nanti. Tadi kita sudah melihat bagaimana pemazmur berkata rahasia diberkati, rahasia gereja diberkati, rahasia rumah tangga diberkati. Gimana kalau ada kesatuan, rukun? Bapak Ibu di rumah rukun? Bentuk-bentukan, itu jangan, ya sedikit, tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi kucing loh. Ya, tapi begini ya, perbedaan itu penting, argumen itu penting. Orang Jerman punya peribahasa begini, itu hujan, itu turun, itu kalau ada petirnya, maka langit cerah. Jadi apakah perbedaan pendapat itu? Asal jangan ada pisau atau piring berwarna yang kanan. Perbedaan itu saling mengesahkan, ya, sehingga besi bisa tajam. Ada yang mau bertanya atau aman-aman ayam-ayam itu, ya. Sebentar, nanti kalau ada pertanyaan bisa kembali ke sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin cerita yang disampaikan oleh Bapak Ade tidak selengkap. Kami mendengarkan kemarin ada 1,5 jam kayaknya Pak ya, dan saya terharu, saya sangat semangat, maka saya langsung tembak, Pak, tolong besok Bapak bersaksi tentang perjalanan kehidupan Bapak yang luar biasa ini. Karena saya merasa bahwa ini sangat berarti buat kami. Bapak Ibu diberkati nggak dengan kesaksian tadi? Ya, diberkati ya. Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat saya melihat kenapa Bapak Made sampai demikian rupa ditolong oleh Tuhan dalam setiap keadaan yang sulit. Selalu saja ada pertolongan Tuhan. Kemarin itu saya berucap kepada Ibu Nita. Saya bilang, Ibu Nita bilang sama saya, kami kan berkunjung ke sana. Luar biasa Bapak ini ya, terus doanya dijawab sama Tuhan katanya. Jadi saya bilang, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 4:9 itu. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kenapa Bapak Made itu selalu dijawab Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi Nita bilang, memangnya saya nggak mengasihi Tuhan, Bu? Ya, ketawa kami sama-sama ya. Tapi saya bilang kuncinya
adalah dari setiap hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Made ini, di sana dia selalu berkata ketaatan. Orang yang mengasihi Tuhan itu hidup dalam ketaatan. Sama seperti Abraham, dia nggak tahu bagaimana keadaan kota di mana Tuhan akan utus dia, tapi dia hanya tahu bagaimana dia harus taat terhadap perintah yang disampaikan olehnya. Jadi itu yang saya lihat juga dari Bapak Made. Makanya saya begitu luar biasa waktu Bapak Made menceritakan. Saya bilang, Pak, waktu Bapak kenapa nggak cerita ya pengalaman itu? Waktunya begitu singkat, nggak mungkin saya bercerita begitu panjang. Jadi itu baru cerita kisah-kisah kehidupan Bapak Made. Tadi tidak disampaikan oleh Bapak Made bahwa ibu namanya siapa ya? Robin Jones. Nama guru ya. Kalau di sini Robin kan kayak laki-laki yang laki-laki. Robin dulu ya. Ini seorang yang dipakai oleh Tuhan juga ya. Itulah kalau kita minta dari Tuhan, kalau itu jodoh dari Tuhan, maka hidup kita nggak akan dipersulit. Nah itu yang saya kemarin dengarkan dari cerita Bapak Made, bahwa ibu ini adalah seorang pegawai bank. Dia cukup diberkati waktu ketemu dengan Bapak ya. Wanita yang sukses juga, bahkan ya dia rela meninggalkan pertama-tama membagi jadi sponsor kan Pak ya. Dia mensponsori beberapa orang di Indonesia dari berkat yang dia terima. Dan memang Tuhan sudah persiapkan wanita yang luar biasa disambut Pak Made. Lalu bukan hanya itu, nggak tanggung-tanggung, dari seorang pegawai atau staf perbankan, dia melepaskan semua pekerjaan itu demi ikut suami. Benar Pak? Ikut suami, ikut melayani Tuhan, ikut bersusah-susah, menderita, merasakan bagaimana ya hidup dalam pelayanan yang ada di Indonesia ini. Dan tadi saya baru dapat lagi tambahan bahwa ibu sangat menghargai Bapak, sekalipun mungkin penghasilan tidak seberapa, tapi ibu dalam datang dari latar belakang yang cukup kaya. Ya betul ya Pak, nggak salah saya. Bapak mengatakan kemarin cukup kaya, tapi rela meninggalkan semua kenyamanan demi ikut bersama-sama di dalam ladang pelayanan yang ada. Dan akhirnya diberkati. Pak Made adalah saya nilai ya sebagai orang yang sangat rendah hati. Anak-anaknya adalah orang-orang yang diberkati. Enggak kecil dan sepele pekerjaannya. Saya kemarin dengan nomor 2 pernah tinggal di Indonesia, suaminya pilot bukan pesawat biasa, tapi pesawat Garuda. Tapi rupanya punya prinsip ya, sebagai orang tua mengatakan gak baik kalau berjauhan. Jadi hiduplah bersama-sama, sekalipun mungkin dalam keterbatasan, tetapi hidup bersama itu jauh lebih baik. Jadi hal-hal yang menakjubkan saya dengarkan dari kesaksian Bapak Made. Dan kiranya kita Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini sulit bagi kita, apalagi keadaan ke depan ini tidak mudah. Saya membaca berita bahwa di sini yang lihat ya, sudah mulai banyak orang menyampaikan, pakar-pakar ekonomi sudah mulai menyampaikan bahwa krisis ekonomi sudah ada di depan mata. Bulan 6 ini kita akan melihat gejolak yang sangat luar biasa ya, bahwa para investor juga tadi Pak Made bilang sudah menarik diri, menarik investasinya dari Indonesia ini, dan kita akan melihat banyak PHK di mana-mana. Kehidupan di depan ini sulit. Jadi kita perlu iman, kita harus belajar seperti Abraham. Kita perlu belajar dari tokoh yang kita lihat mereka hidup dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian dari Pak Made juga, bagaimana Pak Made juga menghidupi itu di dalam kehidupannya dan menyaksikan bahkan bukan hanya sekali, 2 kali, puluhan kali pertolongan Tuhan di saat dia betul-betul perlu, butuh Tuhan datang menolong. Cukup kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait tentang mungkin pergumulan hidup. Bapak nanti saya minta tolong Bapak, di sini ada kita
dia mengalami sakit, sudah ada kira-kira 3-4 bulan ya. 2 bulan itu? Ya, 2 bulan. Jadi dokter menyatakan tidak ada penyakit. Tapi kemarin kami sudah ada penyusunan juga. Tapi ada hal lain lagi yang mungkin secara psikis itu mengganggu dan dia belum bisa sempurna di dalam fisiknya. Jadi kita nanti sama-sama berdoa untuk adik kita suci supaya Tuhan boleh sembuhkan. Ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini boleh selama Bapak Made masih bersedia, tadi Bapak membuka ruang pertanyaan. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dibuka kesempatan. Bagaimana mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa juga dibagikan untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan. Ada? Ada yang mau bertanya? Dari cerita Bapak tadi mungkin ada yang kurang paham, bisa juga. Saya tertarik dengan bagaimana Bapak dan Ibu dipertemukan oleh Tuhan dengan cara ya, yang bagi saya itu unik gitu ya. Dia foto, apakah dia? Ya begitu Pak ya. Apakah ini? Gitu ya. Dengan pertanyaan berulang-ulang dan Tuhan konfirmasi, ini laporannya. Dengan hadirnya langsung Ibu Monika, bukan Ibu Robin ya, Ibu Robin datang ke Indonesia, Bapak utarakan cinta, langsung jawab dengan jawaban yang Bapak harapkan. Bagaimana dengan yang lain? Ada pertanyaan? Enggak ada? Aman, baiklah. Baik, saya akan berdoa Pak berikutnya. Kesaksian ini dan ini akan menjadi acara terakhir kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan yang indah untuk sama-sama berdoa. Bahkan juga hari ini kami berkesempatan mendengarkan bagaimana kesaksian hamba-Mu Bapak Made Sutomo yang Tuhan telah pakai dari sejak masa mudanya, dari tempat yang jauh Tuhan kirim untuk menjadi diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan, dan bagaimana Tuhan juga memimpin dari satu fase ke fase berikutnya, dan juga bagaimana Tuhan memimpin sampai bertemu dengan wanita yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi pendamping hidupnya, wanita yang tepat, bahkan 3 putri yang Tuhan percayakan di dalam pernikahan mereka, bahkan Tuhan memberkati dengan menantu-menantu yang hadir untuk keluarga mereka. Tuhan, kami mendengarkan sebuah cerita lengkap perjalanan iman, sebuah ketaatan yang terus Tuhan dikerjakan dari waktu ke waktu. Itu membawa kami melihat bagaimana Bapak Made terus Tuhan ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, seperti Abraham, dia menjadi orang yang begitu memiliki iman yang besar. Dia melakukan, membuktikan iman itu dengan ketaatan. Biarlah kami juga umat-Mu pada malam hari ini, kami mungkin tidak dapat menceritakan, menyaksikan semua kesulitan-kesulitan hidup kami. Tapi hari ini biarlah kami terus diteguhkan melalui para orang-orang saleh yang ada, untuk kami belajar taat kepada Tuhan, untuk kami memandang senantiasa kepada Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak punya solusi. Hanya Tuhanlah jawaban kami. Hanyalah Tuhan tempat pelarian dan pengaduan kami. Biarlah ini terus Tuhan terngiang di dalam hati kami, tumbuh di dalam hati kami, sehingga setiap waktu kami melihat jejak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami pun satu hari kelak dimampukan untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mengalami satu pengalaman iman yang spektakuler, tetapi bagaimana Tuhan memimpin kami, membuat kami tetap teguh berdiri di atas kesulitan-kesulitan yang ada. Itu satu pembuktian bahwa kami memiliki iman. Tolong kami Tuhan, umat-Mu yang ada di dalam perjuangan hidup yang ada hari-hari ini. Bahkan Bapak Made yang akan melanjutkan pelayanan ke Binjai, Tuhan juga menyertai Tuhan setiap pelayanannya.
urapi mulut bibirnya, berikan kemampuan yang luar biasa untuk menyampaikan Tuhan berita sukacita kepada semua orang yang akan dilayani. Kami akan pulang sebentar lagi ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus menolong kami di dalam masa istirahat kami, sehingga besok kami dapat bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan yang itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pulanglah membawa dengan sukacita, dengan kekuatan yang kita dapatkan dari kesaksian seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan biarlah kita dapat menghidupnya, dan biarlah kita bisa hidup di dalam kemenangan dari waktu ke waktu, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, satu lagi tadi kita bisa sama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh berdoa dari tempat. Mari kita berdiri sejenak. Kita akan mendoakan agar kita suci, supaya suci boleh mengalami kemenangan yang dipulihkan secara ajaib oleh Tuhan. Besok kita akan melihat, dia akan berdiri dan bersaksi untuk kebaikan Tuhan.